berasal dari program studi pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan membuat video pembacaan beberapa macam hadis, yang mana video tersebut akan digunakan untuk penilaian UTS mata kuliah hadis. Hadis yang pertama, An Imran qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti bi khair. Artinya, dari Imran berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Menurut Al-Zamakhsyari berkata bahwasanya perubahan di hati, jadi malu adalah perubahan di hati dan perasaan seseorang ketika ia takut dicela atau takut ketahuan aibnya. Adapun beberapa pendapat lain, yaitu malu itu artinya ketidaksukaan jiwa kita dari perbuatan yang sifatnya jelek. Jadi ketika kita tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya buruk, itu berarti kita mempunyai rasa malu. Kemudian hadis yang kedua, An Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak dikatakan beriman, ahadukum, kalian, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Jadi maksud hadis ini adalah bahwasanya Islam itu menggambarkan bahwasanya Islam itu menghargai persaudaraan dalam arti yang sebenarnya. Persaudaraan seperti apa? Itu persaudaraan yang didatangkan dari hati nurani, yakni persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ketiga, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu illa ad-dunya yusibuha aw alayya imra'at yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun alaihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu didasari dengan niat, dan sesungguhnya pahala masing-masing orang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan kehidupan dunia atau untuk mengawani seorang perempuan yang dicintainya, maka pahala hijrahnya hanya sampai terbatas pada niat yang telah ia gariskan itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pada kata segala amal perbuatan dalam hadis yang barusan saya sebutkan, bahwasanya hal tersebut mencakup segala macam gerak lisan, gerak anggota tubuh lainnya, dan niat yang berarti tujuan. Nah, dalam konteks hukum syar'i, ia dikenal sebagai iradah, yang artinya amal perbuatan yang cenderung mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kata selanjutnya, fungsi dari kata innama adalah sebagai penegasan atau pembatasan perilaku agar tidak menyimpang. Bisa kita ambil contoh, bahwasanya seorang dibagi dua, dia beramal dengan mengharapkan keridhaan dan pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan pahala serta sesuatu yang tidak ia duga darinya. Kemudian sebaliknya, ketika seorang beramal dikarenakan ingin mendapatkan pujian atau kedudukan, maka yang ia dapatkan tidak lebih dari apa yang ia inginkan. Masuk pada hadis yang keempat, hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirajulin ay yahjura akhahu fawqa salasi layal yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Sudah kita ketahui bahwasanya hubungan sesama manusia tidaklah selalu baik, karena pasti saja yang ada yang namanya masalah. Namun demikian, maksud dari hadis tadi, gesekan atau permasalahan tersebut jangan sampai lebih daripada 3 hari.
yang mana sering kita tandai dengan tidak saling menegur sapa dan lain-lain. Hal ini tentunya dilarang oleh syariat Islam yang sudah dijelaskan pada hadis yang saya bacakan tadi. Mengapa dibutuhkan 3 hari? Imam Nawawi berpendapat bahwasanya persengketaan harus diakhiri pada hari ketiga, karena mungkin pada saat terjadi sengketa masing-masing tidak dapat mengambil keputusan dikarenakan ego dan emosi. Jadi diharapkan pada hari ketiga sudah hilang seluruh perasaan tersebut. Hadis yang kelima. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah wa innar rajula liyasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi ilal nar ar-rajulu liyakdibu hatta yaktuba indallahi kadzaba. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang itu akan selalu berlaku jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan sesungguhnya keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang akan berlaku dusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar umatnya selalu berlaku jujur, baik dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan dalam semua perkara apapun. Jujur juga dapat diartikan sebagai keselarasan antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta antara berita dan fakta. Jika dalam kehidupan kita senantiasa berlaku jujur, maka kejujuran tersebut insya Allah akan membawa kita ke surga. Selanjutnya hadis yang ke-6. An Ma'mar bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru illa khati'. Dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang menimbun makanan pokok melainkan ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Menimbun artinya yaitu membeli barang dalam jumlah banyak dengan tujuan memperoleh keuntungan apabila ketika barang tersebut ditimbun kemudian sangat dibutuhkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini dikarenakan tidak adanya spesifikasi barang jenis apa yang dilarang untuk ditimbun. Namun mayoritas jumhur ulama sepakat bahwa ketika barang yang ditimbun itu akan membahayakan orang lain jika tidak memilikinya, sehingga orang memerlukan terpaksa membelinya dengan harga berapapun. Kita ambil contoh, para penimbun masker seperti yang kita alami beberapa bulan yang lalu, yang mana setiap orang rela mengeluarkan biaya berapapun untuk membeli masker. Hal tersebut merupakan contoh penimbunan barang yang diharamkan syariat Islam. Hadis yang ke-7. An Anas radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nahal muhalaqati wal muhadarati wal mulamasati wal munabadati wal muzabanati, rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, dengan cara muhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum masak dan belum tentu bisa dimakan. Mulamasah, yaitu menjual sesuatu hanya dengan menyentuh. Munazabah, membeli sesuatu dengan hanya dilempar. Dan muzabanah, hadis riwayat Bukhari. Contoh penjualan yang salah dapat kita ambil seperti menjual kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang sama, dan menjual anggur basah dengan anggur kering dengan takaran yang sama. Dalam hadis yang telah disebutkan tadi bahwasanya kelima jenis jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW karena sistem jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, ulama fikih sempat menyatakan bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan
seperti apapun itu bentuk jual belinya, maka jual beli tersebut tidak sah. Sekian pembacaan hadis kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.